Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, semoga sehat selalu. Adapun materi yang akan kami bahas pertumbuhan fisik laki-laki dan perempuan. Perkenalkan, nama saya Aris Kutsi yang akan bertugas sebagai moderator pada hari ini. Saya akan membimbing jalannya diskusi ini. Adapun anggota kelompok saya Dian, Evaliani, Dinda Anissa, Kartika Rizky, dan Esther. Sedangkan rangkaian acara yang akan kami lewati: sesi pembukaan, sesi penyampaian, penyajian materi, dan sesi penutup. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama. Selanjutnya, penyampaian dan penyajian materi, saya persilakan untuk Dian. Hai teman-teman, saya Dian Evaliani. Di sini saya akan membahas tentang penyebab perubahan fisik pada remaja. Penyebab perubahan fisik pada remaja adalah karena ada dua kelenjar yang aktif bekerja dalam sistem endokrin. Kelenjar pituitari yang terletak di dasar otak mengeluarkan dua hormon yang diduga erat hubungannya dengan perubahan fisik pada remaja. Pada saat memasuki remaja, kedua hormon ini sudah mulai diproduksi, dan pada saat remaja, kedua hormon ini mulai semakin banyak dihasilkan. Nah, apa aja sih pertumbuhan fisik yang terjadi pada anak? Pada anak remaja perempuan terjadi beberapa perubahan fisik, diantaranya adalah tumbuhnya tulang-tulang yang menyebabkan tinggi anak tersebut menjadi bertambah, dan tinggi mengalami keadaan maksimum dalam setiap tahunnya. Pertumbuhan payudara, pertumbuhan bulu-bulu halus di kemaluan, bulu-bulu halus di kemaluan menjadi keriting, tumbuhnya bulu-bulu di ketiak, haid atau menstruasi. Dan untuk anak laki-laki terjadi beberapa perubahan fisik pada saat remaja. Di antaranya adalah pertumbuhan tulang-tulang, testis membesar, tumbuh bulu di kemaluan menjadi keriting, ejakulasi, pertumbuhan tinggi badan mencapai maksimum pada setiap tahunnya, tumbuh kumis dan jenggot, tumbuh bulu-bulu halus di sekitar dada, tumbuh bulu-bulu di ketiak. Sekian permateri yang bisa saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Kartika. Fisik sepanjang masa remaja meliputi dua hal, yaitu yang pertama, percepatan pertumbuhan. Bagi remaja laki-laki, permulaan percepatan pertumbuhan berkisar antara 10 tahun sampai 16 tahun. Bagi remaja perempuan, percepatan pertumbuhan dimulai antara 7 tahun sampai 15 tahun dengan umur rata-rata 10 tahun. Puncak pertumbuhan ukuran fisik dicapai pada usia 12 tahun, yakni kurang lebih bertambah 6-11 cm setahun. Yang kedua ada proses kematangan seksual. Meskipun kematangan seksual berlangsung dalam batas-batas tertentu dan urutan tertentu dalam perkembangan ciri-ciri kelamin sekundernya, namun kematangan seksual anak-anak remaja berjalan secara individual, sehingga hanya mungkin untuk memberikan ukuran rata-rata dan penyebarannya saja. Ada 3 kriteria yang membedakan anak laki-laki daripada anak perempuan, yaitu dalam hal kriteria kematangan seksual tampak lebih jelas pada anak perempuan daripada anak laki-laki. Menstruasi pertama dipakai sebagai tanda permulaan pubertas. Sesudah itu masih dibutuhkan 1-2 tahun lagi sebelum anak wanita dapat betul-betul matang untuk bereproduksi. Menstruasi merupakan ukuran yang baik karena hal itu menentukan salah satu ciri kematangan seksual yang pokok, yaitu disposisi untuk konsepsi atau hamil. Di samping itu, menstruasi juga merupakan manifesti yang jelas, meskipun pada mulanya terjadi pendarahan yang masih sedikit. Kriteria sejelas ini tidak terdapat pada anak laki-laki. Sehubungan dengan ejakulasi atau pelepasan air mani, pada laki-laki permulaannya masih sangat sedikit sehingga tidak jelas. Sering dipakai percepatan pertumbuhan sebagai kriteria penetapan titik awal masa remaja karena diketahui adanya korelasi antara percepatan pertumbuhan itu dengan timbulnya tanda-tanda kelamin sekunder maupun primer. Yang kedua ada permulaan kematangan seksual.
Permulaan kematangan seksual pada anak perempuan kira-kira 2 tahun lebih cepat mulainya daripada laki-laki. Menstruasi merupakan tanda permulaan kematangan seksual dan terjadi sekitar usia 13 tahun dengan penyebaran normal antara 10 sampai 16 tahun. Kira-kira 1 tahun sesudah dilaluinya puncak pertumbuhan. Pada anak laki-laki baru terjadi produksi spermatozoa hidup selama kira-kira 1 tahun sesudah puncak percepatan perkembangan, tetapi dalam air mani baru terdapat sedikit sperma. Yang ketiga, ada urutan gejala-gejala kematangan seksual. Pada anak perempuan, kematangan dimulai dengan 1 tanda kelamin sekunder dengan tumbuhnya buah dada atau payudara yang tampak dan bagian puting susu yang sedikit mencuat. Hal ini terjadi pada usia antara 8 sampai 13 tahun. Baru pada stadium kemudian menjelang menstruasi, jaringan pengikat di sekitarnya mulai tumbuh hingga payudara mulai memperoleh bentuk yang dewasa. Kelenjar payudara baru mengadakan reaksi pada masa kehamilan dengan suatu pembengkakan, sedangkan produksi air susu terjadi pada akhir kehamilan. Hal ini merupakan akibat reaksi-reaksi fisiologi yang menyebabkan perubahan-perubahan pada organ-organ kelamin internal. Pada anak laki-laki, kematangan seksual dimulai antara umur 9 tahun sampai 13 tahun dan berakhir antara 13 tahun sampai 17 tahun. Pada usia kurang lebih 15 sampai 16 tahun, pada anak laki-laki maupun perempuan, pangkal tenggorokannya atau jakun mulai membesar yang menyebabkan pita suara menjadi lebih panjang. Anak laki-laki mengalami hal ini lebih banyak. Anak perempuan mendapat suara yang lebih tinggi dan nyaring, sedangkan suara anak laki-laki berubah menjadi agak berat. Karena pertumbuhan anatomi yang cepat mendahului penyesuaian urat syarafnya, maka timbullah keadaan yang khas pada anak laki-laki. Terdengarlah suara yang tinggi di antara suara yang lebih berat. Sekian dari saya, terima kasih. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Esther. Silakan Esther. Halo teman-teman, di sini saya akan melanjutkan materi tentang kondisi yang mempengaruhi pertumbuhan fisik anak. Yang pertama ada pengaruh keluarga. Pengaruh faktor keluarga di sini meliputi faktor keturunan dan juga faktor lingkungan. Karena faktor keturunan, seorang anak dapat lebih tinggi atau panjang daripada anak-anak lainnya, sehingga ia lebih berat tubuhnya jika ayah dan ibu atau kakeknya tinggi dan panjang. Faktor lingkungan akan membantu menentukan tercapai atau tidaknya perwujudan potensi keturunan yang dibawa oleh orang tersebut. Pada setiap tahap usia, lingkungan lebih banyak berpengaruh terhadap berat tubuh daripada tinggi tubuh. Yang kedua ada pengaruh gizi. Anak-anak yang memperoleh gizi yang cukup akan lebih tinggi tubuhnya dengan sedikit lebih cepat mencapai tahap remaja dibandingkan dengan anak yang kurang memperoleh gizi. Lingkungan dapat memberikan pengaruh pada remaja sehingga menghambat atau mempercepat potensi pertumbuhan pada masa remaja. Yang ketiga ada gangguan emosional. Anak yang terlalu sering mengalami gangguan emosional akan menyebabkan terbentuknya steroid adrenal yang berlebihan, dan ini akan membawa akibat pembentukan hormon pertumbuhan di kelenjar pituitari. Bila terjadi hal demikian, pertumbuhan remaja akan terhambat dan tidak tercapai berat tubuh yang seharusnya. Yang keempat, jenis kelamin. Anak laki-laki cenderung lebih tinggi dan lebih berat daripada anak perempuan, kecuali pada usia antara 12 dan 15 tahun. Anak perempuan biasanya akan lebih sedikit tinggi dan lebih berat daripada anak laki-laki. Terjadinya perbedaan berat dan tinggi ini karena bentuk tulang dan otot pada anak laki-laki memang berbeda dengan anak perempuan. Selanjutnya ada status sosial ekonomi. Anak-anak yang berasal dari keluarga status ekonomi rendah cenderung lebih kecil dari anak yang berkeluarga dengan status ekonomi tinggi. Yang kelima ada kesehatan anak. Anak-anak yang sehat dan jarang sakit biasanya akan memiliki tubuh yang lebih berat daripada anak yang sering sakit. Bentuk tubuh, apakah megaforce, ectomorph, atau endomorph, akan mempengaruhi besar kecilan tubuh anak. Misalnya, anak yang tubuhnya mesomorph
akan lebih besar daripada yang endomorph atau anak-anak ektomorph karena mereka memang lebih gemuk dan berat. Perubahan psikologis ini muncul antara lain sebagai akibat dari perubahan fisik. Di antara perubahan fisik itu, yang terbesar pengaruhnya pada perkembangan jiwa remaja adalah pertumbuhan tubuh, mulai berfungsinya alat-alat reproduksi, dan juga tanda-tanda kelamin kedua yang tumbuh. Perubahan fisik itu menyebabkan keguncangan bagi remaja karena ia harus menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi pada diri sendiri. Pertumbuhan badan yang mencolok, misalnya pembesaran payudara yang cepat, membuat remaja merasa risih dari teman-temannya. Demikian pula yang menghadapi haid dan mimpi yang pertama anak remaja, itu perlu mengadakan penyesuaian tingkah laku yang tidak ada dukungan dari orang tua. Perubahan fisik hampir selalu bersamaan dengan perubahan perilaku dan sikap. Keadaan ini seringkali menjadi sedikit parah karena sikap orang-orang sekelilingnya dan sikap sendiri dalam menghadapi perubahan fisik tersebut. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Dinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Anissa Syahida. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Esther. Dalam masa remaja, perubahan yang terjadi sangatlah mencolok dan jelas sehingga dapat mengganggu keseimbangan yang sebelumnya terbentuk. Perilaku mereka mendadak menjadi sulit diduga dan seringkali cenderung melawan norma sosial yang berlaku. Oleh karena itu, masa ini disebut dengan masa negatif. Pada saat irama pertumbuhan sudah sedikit melambat dan perubahan tubuhnya sudah sempurna, maka keseimbangan itu akan kembali. Meskipun pengaruh pubertas terhadap anak-anak remaja berbeda, tetapi cara untuk menangani ketidakseimbangannya tampaknya sama. Beberapa bentuk pelampiasan yang mudah dilihat adalah mudah tersinggung, menyendiri, terlihat tidak bahagia, mendambakan kemandirian, kritis terhadap orang lain, menarik diri dari keluarga dan teman, tidak suka apabila diberi tugas di rumah ataupun di sekolah, dan lain sebagainya. Karena memang sedang terjadi perubahan pada beberapa kelenjar pertumbuhan yang menyebabkan terjadinya perubahan pada bentuk dan ukuran tubuhnya, anak-anak remaja seringkali merasa tidak nyaman seperti adanya keluhan, gelisah, sakit kepala, sakit punggung, dan lain sebagainya. Gangguan ini lebih banyak menghinggapi anak-anak perempuan daripada anak-anak laki-laki. Bahkan anak laki-laki kurang sekali merasakan hal-hal tersebut. Anak-anak remaja tampaknya terlalu memperhatikan pertumbuhan pada tubuhnya yang sedang mengalami proses pertumbuhan. Bila mereka memperhatikan teman sebayanya, ternyata temannya itu berbeda dengan dirinya, maka yang akan segera muncul di dalam pikirannya adalah ketidaknormalan pada dirinya. Anak-anak yang tergolong lebih cepat tumbuhnya akan berpikir bahwa mereka akan lebih cepat tinggi nantinya setelah dewasa. Begitu pula sebaliknya. Anak-anak yang tumbuh dengan lambat, mereka akan berpikir tentang bagaimana cara mereka untuk mendapatkan tubuh yang tinggi di masa depan. Remaja yang banyak perhatiannya terhadap suatu kelompok, maka perilakunya akan mengikuti perilaku kelompok tersebut. Jenis-jenis kegiatan kelompok itu ditentukan oleh kelompok itu sendiri. Ada yang positif dan ada yang negatif. Contoh yang positif seperti kelompok berolahraga, seni, dan lain sebagainya yang dapat menyalurkan bakat dan minat anak remaja. Sedangkan yang negatif seperti mengebut-ngebut di jalan, mabuk-mabukan, merokok, dan lain sebagainya yang dapat merusak kesehatan anak remaja. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian penjelasan yang disampaikan kelompok 5 kami. Mari kita mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.